Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya mencoba membagikan tutorial cara mengisi rapor project. Saya mencoba membuat sebuah aplikasi rapor project. Ini bisa digunakan untuk berbagai jenjang pada hakikatnya. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi Excel sederhana yang mungkin bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan di masing-masing satuan pendidikan atau madrasah. Untuk mengisi rapor project ini, tentu lebih awal yang dilakukan oleh mungkin pengajar atau fasilitator project adalah mengisi yang pertama adalah judul dari project itu sendiri, kemudian project ini project keberapa, pertama, kedua, atau ketiga kah. Kemudian ini adalah tema-tema yang bisa dipilih, ada 7 tema di sini yang disediakan. 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi nanti akan saya tambahkan. Ini masih 6, sepertinya ada yang kurang. Oke, kemudian dimensi, ini ada beberapa dimensi. Silakan dipilih dengan dimensi yang sesuai. Ini tinggal dipilih. Misalnya beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, maka ketika di sini kita akan pastikan memilih yang beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ini di bagian yang ini. Kemudian apabila kita memilih mungkin item yang lainnya, misalnya berkependidikan global, maka dipilih setelah memilih berkependidikan global, pilihlah yang sesuai. Ini misalnya katakanlah tadi kita memilih beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu menerapkan pemahaman tentang kualitas sifat-sifat Tuhan misalnya. Oke, kemudian berkependidikan global, kita pilih bagian yang ada berkebinekaan global. Berkebinekaan global, pilih salah satu yang merupakan ciri khas. Saya hanya memilihkan satu, nanti kalau memang ingin dikembangkan, aplikasi ini bisa dikembangkan sendiri. Misalnya ini, kemudian mandiri, saya tinggal pilih yang mandiri itu ada, sudah tersedia di sini, capaian yang diharapkan untuk mandiri. Tinggal dipilih saja mandiri. Mandiri ada di atasnya harusnya. Mandiri ini, tinggal dipilih mandiri. Menyesuaikan. Rapor project ini dicetak di akhir tahun ya. Dengan demikian ini sama ya, harus mengisi ke semua ya, semua. Kalau memang dimensinya ada yang lain silakan tambahkan. Tapi saya di sini hanya menyediakan 3 untuk dimensi yang lain. Mungkin nanti aplikasi ini bisa dimodifikasi sendiri. Jadi ada 3 proyek. Kemudian catatan proses ini diperoleh dari koordinator project. Ya, di sini saya sudah membuat secara umum saja. Nanti kalau mau dikembangkan lagi ya silakan dikembangkan lagi. Kalau kita mau nanti mengeditnya bisa tinggal ini agak digeser saja ke bawah. Nah, nanti akan kelihatan di situ kalau kita mau edit per anak, ini per anak masih bisa diedit per anak. Ya, jadi ini harusnya idealnya catatan yang dibuat oleh koordinator project yang kemudian ini nanti di-input ke aplikasi dan menjadi catatan proses ya, catatan proses dari pengalaman belajar anak selama mendapatkan fasilitasi project. Oke, ini sama, cuma ini sudah dipapatkan ya. Kalau ingin melihat lebih dalam, tinggal diklik 2 kali saja. Ya, ini nampak di sini atau kalau tidak kita bisa klik di sini, kemudian tinggal digeser ke bawahnya, tinggal diedit. Kalau memang sudah ada catatan sebelumnya, maka ini tinggal di copy paste saja kemari. Demikian kira-kira awalan ketika ingin mengisi rapor project. Ini catatan proses untuk project yang pertama. Kemudian ada project yang kedua di bawahnya lagi. Ya, kalau ini yang kedua. Berikutnya ini yang ketiga. Ya, silakan menyesuaikan dengan setiap project bahasanya. Ya, ini harusnya memang baiknya ini apalagi ya, disesuaikan lagi lah.
Ini sepertinya agak kurang bagus kalau begini bentuknya, saya coba. Nah, kira-kira begitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian mengisikan tanggal rapor dengan tanggal, tentu tanggal yang ada di semester 2. Berarti ini tanggalnya bukan tanggal 23 Desember, tapi adalah tanggal yang saat pembagian rapor. Nah, itu sekitar berarti bulan Juni. Karena di rapor proyek ini dicetak setahun sekali di semester 2. Kemudian ini silakan mengisi dengan satuan pendidikan, isikan data-data yang memang penting, yang sebagai bahan tambahan. Kemudian database ini saya pikir kita isi biasa, tidak perlu isi semua, karena ini hanya memerlukan beberapa informasi saja. Mungkin bagian ini bisa di hidden saja nanti. Kemudian legal, ini dia legal. Nah, di sini di project pertama kita tinggal memilih sesuai dengan kebutuhan. Harapannya siswa itu mendapatkan minimal berkembang sesuai harapan atau sangat berkembang. Minimal berkembang sesuai harapan, tapi kalau memang bisa lebih baik bisa dipilih di sangat berkembang. Ya, ini dipilih. Saya buat standar dulu, berkembang sesuai harapan, tapi kalau memang ingin diubah masih bisa diubah atas 4 pilihan sesuai dengan capaian siswa selama proyek itu dilaksanakan. Ya, sementara untuk catatan proses ini sudah otomatis masuk dari catatan yang ada di sini tadi. Nah, ini akan otomatis masuk ke Legar. Kemudian rapor proyek itu sendiri terbagi atas dua. Pertama, rapor proyek yang menggambarkan tentang bagaimana proyek itu sesungguhnya dilaksanakan. Mulai dari proyek profil ini adalah proyek keberapa, itu terisi otomatis. Ya, ini mohon tidak diedit karena ini sudah terisi secara otomatis. Jadi ketiga itu tadi, ya ketiga unsur ini sudah sesuai ya, sudah masuk. Ini proyek ketiga. Ini proyek ketiga. Ini saya ada yang keliru masih. Proyek ketiga. Jadi ini sudah umumnya sudah bentuknya sudah otomatisasi setelah kita mengisi bagian-bagian yang tadi saya sebutkan di awal. Sementara untuk penilaian proyek itu sendiri akan muncul di sini. Ya, akan muncul di sini. Ini otomatis ketika kita tadi memilih ini otomatis akan muncul. Misalnya di sini atas nama Ani ini kan berkembang sesuai harapan. Saya akan untuk proyek pertama ini saya akan ubah ya di Legar. Nah, ini atas nama Ani, ini untuk proyek pertama saya ganti dengan sangat berkembang. Maka secara otomatis di sini juga akan pindah ke sangat berkembang. Mohon ini jangan dikotak-atik ya, karena rumus ini sangat sensitif. Ketika ada bagian yang memang tersilap, ini akan nanti membuat aplikasi ini tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Ini kira-kira gambaran ya untuk rapor project yang mungkin bagi teman-teman yang belum menggunakan rapor versi e-rapor. Ya, saya rasa ini bisa membantu teman-teman yang berada di satuan pendidikan yang memang belum menggunakan aplikasi e-rapor yang dikeluarkan oleh Kemendikbud ya. Dalam hal ini Direktorat SMA atau di jenjang di bawahnya. Untuk ini sendiri, kalau memang ada yang ingin diubah untuk jenjang SMP atau madrasah, ini bisa menyesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian yang sedang melaksanakan kurikulum merdeka di satuan pendidikannya masing-masing. Terima kasih. Selamat berkreasi. Ya, mudah-mudahan ini membantu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.